khawatir karena apa sih? Biasanya finansial. Kita khawatir apa sih biasanya? Kesehatan. Tapi firman Tuhan so clear bilang, karena dialah yang memelihara kamu. Anxiety, kekhawatiran itu alarm buat bawa balik sama. Ibaratnya gini, kalau kita nyetir mobil, itu namanya di dashboard, indikator bensinnya nyala, itu kan alarm kan? Alarm kan? Mobilnya masih bisa jalan nggak? Masih. Itu dong. Mobilnya masih bisa jalan nggak? Masih. Tapi ngasih tahu bahwa kita harus segera ke SPBU, isi bensin. Masih bisa jalan, tapi harus segera ke SPBU. Kalau kita SPBU, aman. Kita kepada yang kita butuhkan, aman. Jalan lagi. Tapi kadang kita belaga gila. Nyala nih. Lihat, masih bisa 20 km lagi. Jalan terus. Udah tambah bunyi tuh. Udah kedip-kedip lagi. Masih bisa 3 km. Kayak di depan ada. Atau gak ada. Mogok. Anxiety itu kayak kecemasan, rasa cemas, rasa khawatir itu gak dosa. Itu alarm, bukan dosa. Hidup dalam kecemasan itu dosa. Kenapa dosa? Kenapa anxiety atau kekhawatiran itu dosa? Kenapa dosa? Karena kekhawatiran, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam kecemasan adalah bilang sama Tuhan, aku gak percaya Tuhan mampu pelihara. Itu yang jadi dosa. Kalau kamu dikasih ini jelasinnya agak-agak jelimet dikit. Otak kita dari siapa? Siapa yang kasih otak kita? Tuhan. Pagi sore, simpang raya. Yang ngasih otak kita siapa? Tuhan. Tuhan. So our brain functions atas dari Tuhan. Dari apa ya? Modulnya itu dari Tuhan. SOP-nya dari Tuhan. Karena otak kita dari Tuhan. Semua ada otak di sini. Puji Tuhan. Haleluya. Otak kita dari Tuhan. Maka cara kerja otak kita adalah dari Tuhan. Oke? Ada bagian otak kita namanya amigdala. Amigdala ini adalah pusat yang bikin kita tuh waspada. Kalau misalnya kita lagi tidur, terus tiba-tiba dengar bunyi pintu, kita kebangun. Langsung balik. Amigdala kerja. Tapi kemudian ada bagian otak namanya prefrontal cortex. Dia tuh yang logika main. Ketika balik, mati nih gue, dirampok nih pasti. Bagian otak yang tadi namanya ribet itu akan bilang, enggak, angin, dan tidur lagi. Oke? Nah, kecemasan itu amigdala kerja. Terus gimana caranya? Ini penelitian. Saudara boleh Google di rumah. Berdoa dan worship, pujian penyembahan dan doa menguatkan fungsi prefrontal cortex. It is scientifically proven. Ketika kekhawatiran muncul adalah alarm panggilan datang sama Tuhan. Tenang lagi. Bisa rest lagi. Oke? Beda, saya ulang sekali lagi ya, biar kita nggak salah paham nih. Kekhawatiran, kecemasan itu alarm, sekedar alarm. Tapi hidup dalam kecemasan, membiarkan kecemasan take over our life, membiarkan kekhawatiran menguasai hidup kita, is a sin. Dosa. Karena itu adalah sebuah pernyataan kepada Tuhan, aku gak percaya Tuhan mampu pelihara aku. Aku gak percaya Tuhan jamin hidupku. Aku menaruh curiga sama Tuhan, kayaknya Tuhan jahat deh sama aku. Kayaknya Tuhan gak akan jamin anak-anakku deh. Kayaknya anak-anakku gak bisa sekolah deh. Kayaknya penyakitku gak bisa disembuhin deh. Kayaknya ini terlalu sulit buat Tuhan untuk melakukan mujizatnya. Amin. Ketika kecemasan datang, cari Tuhan. Masuk ruang doamu, cari Tuhan. Serahkan segala kekhawatiranmu. Makanya 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca dengan suara yang lantang, dengan imanmu. Baca ayat ini. 3, 2, 1. Kami mematahkan setiap siasat orang dan membutuhkan setiap kubu yang dibangun oleh gangguan untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pada Kristus. Kristus.
taklukkan kepada Kristus, berikan kepada Kristus, tutup di bawah karya penebusan yang udah dia lakukan, sehingga semua intimidasi iblis gak berkuasa lagi sama hidup. Iblis boleh kasih benih, tapi kamu tuh kayak punya iron dome gitu, kayak punya shield, melawan pikiran, mental lagi pikiran, not even masuk, mental lagi. Sehingga damai sejahtera yang melampaui akal pikiran. Firman Tuhan bilang apa? Berdoalah, naikkanlah segala permohonan dalam doa dan ucapan syukur. Ayat lanjutannya, baru ayat lanjutannya.